Ini kuliah yang ke-7, tadi sempat terputus, nyambung lagi nih, ada beberapa orang yang masuk, ya kita ulangi lagi. Untuk pertemuan ke-7, penulisan berita, the strict news, dan picture. Sebenarnya untuk berita ini kan kalian udah belajar juga kan? Nah, strict news sama picture ini udah belajar juga, sama dosen lain udah ada juga yang ngajarnya kan? Nah, Ya, udah Pak. kelihatan, udah kelihatan kan? Nah, jadi udah ada juga Sudah juga. diajari penulisan beritanya. Jadi penulisan berita ini diawali dengan kita untuk yang feature dulu atau liputan mendalam dulu. Nah, jadi kalau liputan mendalam itu harus dirancang dulu liputannya. Jadi kalau kita membuat liputan yang mendalam itu ya tidak bisa mendadak-mendadak gitu saja. Memang dirancang, disetting kayak skenario film gitu. Tapi kita mau cari ini, mau cari itu, disetting dulu. Namanya merancang liputan mendalam itu dirancang. Jadi kalau liputan mendalam, in-depth news reporting, liputan mendalam dengan liputan biasa. Itu bedanya, ada bedanya. Jadi kalau liputan biasa, cirinya berformat strict news. Itu liputan biasa, penggalian informasi cenderung di permukaan saja, pendalaman tak dilakukan apalagi penyidikan atau investigasi. Memang tujuan peliputan sekedar mewartakan saja. Sajian cenderung tracking news, berita cuap-cuap karena peliput hanya bertumpu pada ujaran narasumber. Maksudnya kayak gini, ya, kalau kita meliput seremonial, umpamanya di gedung pertemuan bahkan api, nah, itu berita strict news namanya. Nah, paling-paling kan yang ditulis itu apa yang dibilang oleh yang berpidato, umpamanya ketua panitia, pelaksana pidato, itu kita kutip. Nanti siapa yang membuka acaranya atau ada pelantikan siapa yang melantik, ada acara siapa yang membuka itu kan, pokoknya bupati membuka apa kata bupati, ya, itu berita Depang itu berita biasa atau strict news namanya. Nah, itu berita biasa namanya. Kemudian selanjutnya merancang liputan mendalam itu eh, kalau liputan biasa itu juga pendapat atau opini ya. Jadi orang-orang humas, nah itu humas ngasih rilis itu strict news namanya. Strict news biasa namanya. Dan ya kayak sekarang lah, semuanya kebanyakan rilis, rilis, semua serba rilis. Wartawan kadang tinggal tenang aja, udah dikasih foto di WA group, dikasih rilis, tinggal copy paste aja lagi. Kemudian kalau berita biasa ini, ya wartawannya ya cenderung meminta pendapat, bukan penjelasan hubungan sebab akibat. Nah, ini kan wawancara, apa pendapat Bapak? Nah, tentang apa? Nah, itu berarti berita fake news. Nah, tapi kalau yang namanya di liputan dalam itu tidak seperti itu. Ya, beritanya sebab akibatnya sampai dalam gitu. Itu bersifat opini. Kemudian verifikasi. Verifikasi tugas utama dari setiap wartawan jarang dilakukan di negeri kita, verifikasi dan observasi. Jadi tanpa verifikasi dan observasi, apa beda sajian pers dengan isi media sosial? Jadi kalau memang tak diverifikasi ya tidak ada bedanya antara pers dengan medsos-medsos itu kan. Makanya yang membedakan antara pers dan medsos itu ya pers ini memverifikasi dulu. Termasuk yang bertanya kemarin, berita hoax yang beredar mau kita kutip ya kita verifikasi dulu ini benar apa tidak beritanya. Seharusnya berita media massa bukan informasi saja. Contoh kasus stalking news gaya media online kita. Jadi seharusnya tidak seperti itu. Kalau media siber ini bisa saja lebih dalam. Kemudian kecepatan.
Kecepatan merupakan kata kunci media online di negeri kita. Prinsipnya siapa cepat dia pemenang. Nah, itu memang terjadi itu berpacu-pacu media online itu. Malah langsung ada yang live streaming biar lebih cepat ditonton orang, didapat informasi sama orang di lokasi kejadian sering. Jadi alhasil atas nama kecepatan semua standar jurnalisme bisa diabaikan, terkadang terabaikan. Sebaiknya tidak diabaikan. Tapi kadang-kadang orang mau mengejar cepat, ini adalah kebakaran. Kadang-kadang mau cepat, tidak begitu lengkap datanya. Siapa yang terbakar, kadang-kadang belum ada. Ini namanya kecepatan. Penting tahu dulu orang ada kebakaran di jalan A. Jadi keberimbangan berita, misalnya nomor sekian dibuatnya, jadi terkadang kurang berimbang. Nah, itulah kondisinya. Jadi kita perlu spekulasi dan sensasi. Dalam adu cepat, spekulasi sangat mungkin dilakukan penyaji berita. Juga penggambaran sensasi. Jika demikian, di manakah penghargaan terhadap kode etik wartawan? Nah, ini pertanyaan juga ini. Kalau kan hanya spekulasi dan sensasi yang dikejar ya sama aja dengan media sosial kan. Bukan berarti kita harus lambat-lambat juga, nggak boleh juga. Penting jangan jangan terlalu cepat tak menentu aja. Cepat asalkan terverifikasi beritanya nggak apa-apa, itu bagus juga. Tapi itulah kita harus ubah strategi. Bila hanya mengandalkan berita permukaan saja, media massa pasti akan tersisi. Karena media sosial jauh lebih cepat, agresif, dan berani dalam segala hal, termasuk dalam spekulasi. Nah, betul lah kata Bapak ini. Media sosial itu lebih cepat kan? Kalau kebakaran, ya yang lebih dulu menyebarkan informasinya bukan media siber atau media online, ya media sosial dulu. Atau informasi kejadian lain-lain, kecelakaan atau apa. Orang udah share videonya di grup-grup. Kalau ada PDF-PDF, SK-SK, pengumuman-pengumuman, orang tidak dapat informasinya dari media online lagi, bukan dari media siber atau media massa lagi. Mereka dapat di media sosial aja. Jadi agar selamat di zaman serba internet ini harus diubah strategi dalam media itu. Nah, ini maksudnya dalam penulisan berita itu ya sudah tak tepat lagi bertumpu pada tracking news tadi. Bukan tak boleh, boleh-boleh saja. Kalau ada berita-berita fake news yang editorial umpamanya atau infotorial ya ditulis saja. Nggak apa-apa. Yang penting ya juga harus eh, tidak bertumpu terhadap itu. Jadi agar selamat, liputan mendalam lah merupakan sajian yang menjanjikan di samping liputan eh, penyidikan itu investigasi, berita kisah atau picture, dan berita analisis. Jadi di samping itu perlu kita meliputan investigasi, berita kisah, the picture, dan berita analisis. Kalau berita investigasi ini, jadi beda antara liputan mendalam dengan investigasi itu selalu ditanya kalau orang uji kompetensi wartawan. Sepintas memang dianggap sama. Apa perbedaan liputan investigasi dengan liputan mendalam katanya? Nah, Pak jawab. Ada yang tahu jawabannya? Bro Atul sama Nanda tahu jawabannya? Apa beda liputan investigasi dengan liputan mendalam? Dia berbeda memang. Kalau liputan mendalam itu sesuatu yang memang sudah diketahui orang banyak, kita perdalam lagi. Kalau liputan investigasi, kita mengungkap yang belum diungkap orang atau yang belum tersebar, informasinya belum tersebar, kita melakukan investigasi diam-diam, nanti baru kita apungkan ke permukaan pemberitaannya, sehingga apabila berita itu terbit, orang terkejut gitu. Nah, itu investigasi itu. Kita melakukan semacam polisi lah melakukan penyelidikan atau penyidikan gitu. Tapi tugas kita bukan seperti polisi, tapi kayaknya seperti itu. Kita melakukan investigasi ke sebuah tempat, mengetahui kebenaran informasi yang beredar atau macam mana ya kita ungkap. Nah, kalau liputan mendalam
informasi atau sesuatu itu memang sudah viral, jadi diperdalam lagi. Mungkin diambil dari berbagai sisi, pembuatan beritanya atau pengolahan beritanya. Nah, jadi liputan mendalam inilah yang menolong Tempo, Kompas, dan yang lain-lain. Jadi orang suka mendengar. Kalau nama liputan mendalam itu, narasumbernya kadang banyak gitu. Jadi berimbang dan bermacam-macam. Jadi lebih menarik jadinya pemberitaan itu. Tidak hanya dari satu sisi pendapat saja. Pendapat yang pro dan kontra sini dimuat di sini. Jadi membuat orang terhanyut. Nah, terkadang memang dibuat bumbu-bumbu yang pemberitaan yang menarik, bukan berarti dikarang-karang ya, tergantung teknik penulisan lagi. Kemudian ada juga liputan khusus tokoh. Nah, juga tuh termasuk liputan mendalam juga. Jadi ada Tempo, dibukanya buku jadi buku berseri, eh, seri ekspedisi namanya. Jadi orang penasaran juga, berarti gimana ya kehidupan Ibu Sri Mulyani itu ya. Nah, orang penasaran juga kan. Nah, dibuatlah kisah toko gitu. Siapa suaminya? Ah, ini kan orang pengen tahu. Orang nampak di TV Bu Sri Mulyani umpamanya seorang perempuan tangguh, hebat. Orang pengen tahu juga siapa suaminya sih yang mendampingi dia. Ah, itu ketokohan. Itu menarik buat orang-orang yang belum terapungkan ke publik. Tapi kalau kayak kayak artis-artis yang udah tiap sebentar masuk aja di berita, itu tidak perlu lagi kita buat liputannya ketokohannya karena orang sudah pada tahu. Kemudian ragam liputan mendalam ini ya biasa, deskripsi, eksposisi, eksplanasi dan atau gabungan. Jadi penyidikan, investigasi, pengungkapan kasus. Jadi setiap liputan investigasi merupakan reportase mendalam. Jadi investigasi itu sudah pasti liputan mendalam. Liputan mendalam belum tentu investigasi. Nah, gitu. Jadi liputan investigasi sudah pasti liputan mendalam belum tentu liputan investigasi, itu salah satu bedanya. Ini semua butuh menjadi andalan majalah atau tabloid. Koran mengandalkan berita permukaan, majalah dan tabloid mengunyah isu-isu usang. Jadi kalau majalah dan tabloid itu memang isu-isu usang yang mereka garap, tapi menjadi menarik. Ya kalau tidak seperti itu, kalau akan dibuat pula berita-berita fake news, ya itu apalagi orang sudah baca di media online kan. Nah, caranya. Ini agar tak tergilas, ya buatlah in-depth reportingnya media online tak terkecuali. Ya, termasuk media online juga harus membuat liputan mendalam. Siapa bilang media online tidak perlu liputan mendalam? Iya, sama. Jadi ciri liputan mendalam itu sajian bisa berdimensi banyak sekaligus, ekonomi, sosial, budaya, psikologi, politik, hukum. Nah, kemudian memetakan keadaan dengan menguraikan hubungan sebab akibat secara jelas, menggambarkan keadaan, nah, kemudian berargumentasi dengan manfaat keterangan atau kesaksian para narasumber yang kompeten, bukti-bukti materi dan rujukan yang kuat. Kemudian gaya sajian liputan mendalam itu ya perkisahan atau storytelling atau picture, analisis, atau penyidikan atau investigasi. Jadi tiga ya gaya sajian liputan mendalam itu ada storytelling, ada analisis, ada penyidikan. Nah, jadi kalau storytelling itu ya perkisahan namanya, mengisahkan sebuah kejadian dari awal tuh sampai endingnya. Tapi terjadi mama cerita pesawat jatuh, perkisahannya dimulailah dari keberangkatannya dari bandara lain, numpangnya siapa-siapa saja, apa sebenarnya yang terjadi di udara sampai akhirnya umpamanya jatuh di tempat itu korbannya pokok menceritakan perkisahan atau mengisahkan seseorang dari masa kecil
atau mengisahkan kondisi perlawanan masyarakat terhadap perusahaan, macam-macam lah, pokoknya perkisahan. Nah, kalau analisis ini, media juga boleh melakukan analisis. Nah, jadi makanya liputan mendalam ini perlu juga. Barangkali metode-metode analisis yang gunakan ya hampir sama dengan metode yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen. Analisis-analisisnya menggunakan umpamanya kuantitatif atau membanding-bandingkan data yang ada. Boleh-boleh saja. Nanti kita tarik kesimpulan. Kalau sebenarnya eh, yang paling dibutuhkan masyarakat itu adalah ini. Sementara yang dilakukan pemerintah A yang dibutuhkan masyarakat B, nanti kita analisis perlu dilakukan eh, peninjauan ulang, untuk analisis. Jadi data-data yang ada diolah-olah, cocok-cocokkan yang keadaan ya menjadi sebuah analisis. Seperti kita melakukan penelitian, tapi ini penulisan dalam bentuk berita. Kemudian penyelidikan dan investigasi. Kemudian langkah peliputan mendalam ini brainstorming, arti identifikasi isu menarik dulu. Apa yang isu menarik rasanya yang mau kita buat. Nah, kita identifikasi dulu isu apa yang menarik ya. Isu aja dulu. Kemudian pilih salah satu isu yang paling menarik atau yang paling ingin diidentifikasi itu. Pilih salah satunya. Kemudian kembangkan isu pilihan tersebut, gunakan pendekatan mind map, unsur what, why, how, dan perlu mendapat garis bawah. Maksudnya unsur apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, bagaimana kejadiannya. Nah, itu maksudnya what, why. Kita kembangkan dulu. Nah, kemudian baru pikirkan apa yang perlu didalami dan dilengkapi dengan menjawab pertanyaan. Sisi mana yang paling gelap atau remang-remang atau temaram selama ini? Sisi mana maksudnya yang kurang jelas itu tentang apa ya yang belum diketahui oleh masyarakat dan masyarakat pengen tahu tentang sisi gelap ini. Ini yang belum terungkap nih ya kalau dia liputan mendalam. Kemudian terkait isu itu maka rantai mana saja yang belum lengkap sejauh ini dilengkapi. Lalu pikirkan data dan fakta mana yang harus dimunculkan agar sajian kuat nantinya. Rumuskanlah tesis atau hipotesis. Dugaan ini. Kayak melakukan penelitian juga. Rencanakanlah outlet atau TOR. Ini TOR ini yang penting. TOR inilah nanti kalau kita sudah buat, itu yang jadi pedoman wartawan di lapangan. Data ini yang perlu dicari. TOR ini yang membuatnya orang pimpinan redaksi atau koordinator liputan atau redaktur bisa-bisa saja. Jadi buat dulu, jadi wartawannya cuma tinggal cari data yang disuruh dalam TOR itu. Oh ini saya disuruh cari kepala desa nih. Nanti saya jumpa kepala desa yang mau saya tanyakan ini sudah ada dibuat dalam TOR itu. Jadi wartawan meliput itu tidak bingung-bingung lagi di lapangan pas jumpa kepala desa yang dimaksud. Daftar pertanyaan sudah ada di tangan. Pak, ini saya mau tanya Pak, saya dari media ini Pak, ini apa soalnya Pak? Gitu. Ini sudah dibuat rancangan liputannya, TOR-nya. Jadi struktur TOR itu ya kayak ini latar belakang tambah hipotesis. Jadi memang kita membuat latar belakang dulu dan kemudian juga ada angelnya. Angel apa yang menarik itu. Kemudian pembagian tulisan minimal ada 3 tulisan lah pembagian tulisannya. Kemudian narasumber untuk setiap tulisan. Tulisan 1 narasumbernya si A, si B, si C. Tulisan 2 narasumbernya si A, si B, E, F, G, lain-lain orangnya. Kemudian daftar pertanyaan untuk setiap narasumber. Jadi untuk setiap narasumber itu ada daftar pertanyaannya. Untuk Bapak ini pertanyaannya. Untuk Bapak B, ini pertanyaannya. Dibuat. Jadi data. Data ini tambahan ini, data dokumen dan hasil riset. Di hasil riset yang ada di berbagai perguruan tinggi umpamanya atau data-data BPS, data lain-lain itu untuk penambahnya data dokumen hasil riset itu. Dimasukkan dalam tulisan. Itu untuk pembanding-pembanding. Kemudian observasi hasil pengamatan di lapangan. Biasanya liputan mendalam ini memang harus observasi kita ke lapangan biar lebih masuk roh tulisannya. Kemudian rancangan foto untuk setiap tulisan. Kalau kita ada tulisannya rencananya 3 onggok itu,
Ya usahakanlah fotonya 3 juga. Kemudian deadline, batas waktunya. Nah, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Imro Atul sama Nanda Rahmat? Tidak, Pak. Tidak. Tentang liputan mendalam, ada yang mau tanyakan? Nah, ini contoh latihan-latihannya, simulasinya, brainstormingnya, itu mind mapnya, modern tornya, merancang tor, topik, latar belakang, kemudian latar belakang, dan angelnya, apa angelnya yang menarik kira-kira, agar lebih jangan agar tak melebar itu pemilihan angelnya itu, agar tak melebar. Perlu dibatasi, gunakan email baru misalnya pilih satu dari alternatif berikut. Kita kan sudah kita sudah kumpulkan berbagai tadi kemungkinan, pilih salah satu angel yang menarik. Angel pilihan umpamanya tulisan A gitu. Sudah. Jadi buatlah narasumbernya siapa, daftar pertanyaan untuk narasumbernya siapa, riset datanya apa, observasi, rancangan foto, dan deadline. Jadi deadline ini penting juga, umpamanya sebuah liputan mendalam ya harus ada batas waktunya juga biar selesai kan. Jadi kalau tidak dikasih deadline-nya ya nanti berlama-lama, mau sebulan nanti. Kalau ini biasanya kalau di redaksi deadline itu paling lama seminggu. Kalau umpamanya tabloid per minggu, ya untuk minggu besok dikerjakan selama seminggu ini. Atau media online yang pengen liputan mendalam mendeadline kan sama anggotanya cuma 1 hari ya, kamu di deadline untuk mendapatkan informasi ini. Nah, setelah itu ya, karena kalau lama-lama nanti isunya basi gitu kan. Kasih deadline memang. Rancangan foto penting juga. Ditambah sekarang yang paling penting itu adalah video. Jadi sekarang sudah mulai berkembang, sekarang media siber itu sudah memakai video. Jadi tidak hanya foto, jadi sudah bersamaan dengan video. Di video juga, di video tidak hanya merancang foto saja lagi, tapi merancang video. Jadi kalau memang tidak pakai video sekarang ya kayaknya kurang menarik itu media media siber itu. Karena sejumlah media siber sekarang sudah kayak Kompas TV juga sekarang kan, ada live streamingnya terus, ada video-videonya, rancangan foto dan video untuk setiap tulisan. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Ini untuk pertemuan ke-7. Nanti untuk pertemuan ke-8 join lagi ya. Join lagi. Di habis pertemuan ke-8 baru kita UTS. Di pertemuan ke-7 ini eh, tentang liputan mendalam sama liputan biasa. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini nanti terputus nanti karena kita Zoom gratis ya nanti gabung lagi, join lagi